Selamat pagi, Bapak dan Ibu para peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sehingga webinar kali ini dapat berlangsung. Perkenalkan, nama saya Dayu Putri dari tim komersial PT Bima Sakti Altera yang akan menjadi moderator pada webinar kita pada pagi hari ini. Saya menggantikan Bapak Jordan yang sedang berhalangan hadir ya, Bapak Ibu peserta. Nah, webinar kali ini dipersembahkan oleh Smart Visions dengan tema pentingnya pengaturan shift pada manajemen kerja karyawan. Webinar kali ini akan berlangsung selama 90 menit, di mana 60 menitnya kita akan melakukan penyampaian materi, lalu kemudian 30 menit selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Seperti kata pepatah nih Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita lanjut ke sesi webinar, saya akan memperkenalkan dua narasumber kami yang akan berbagi ilmu serta pengalaman pada pagi hari ini. Untuk pembicara pertama kita yaitu Ibu Salma Anissa sebagai Industrial Relation Lead pada PT Astro Technologies Indonesia. Halo Ibu Salma, selamat pagi. Pagi Mbak Dayu, pagi rekan-rekan semua. Oke, baik. Kemudian pembicara kedua kita adalah Bapak Dede Satria Dharma Putra SE sebagai Lead SDM di PT Bumi Sentosa. Selamat pagi Pak Dede. Pagi Mbak Dayu. Nah, saya yakin nih semua pasti sudah tidak sabar untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan kondusif, saya akan menyampaikan beberapa arahan terkait webinar kita pada pagi hari ini. Arahan yang pertama disampaikan kepada seluruh peserta webinar agar melakukan perubahan format nama sebagai berikut. Jadi nanti di kolom chat box maupun di nama Zoom-nya itu bisa diganti ya Bapak Ibu ya menjadi format nama, strip, nama instansi seperti contoh yang sudah ada di chat box yang sudah dituliskan oleh panitia. Arahan selanjutnya, saya sampaikan bersama ini bahwa mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan ya. Nah, mikrofon yang aktif hanya pada host dan co-host saja. Nanti apabila ada peserta yang ingin menyampaikan pendapat atau sesuatu, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Nah, yang ada pada bagian tengah bawah layar ya. Atau dapat juga menggunakan fitur chat box. Arahan selanjutnya akan ada sesi Q&A yang nantinya akan dibuka untuk seluruh peserta dengan menggunakan dua metode, yaitu secara langsung dengan raise hand atau angkat tangan, dan yang kedua melalui fitur chat box. Nah, dari seluruh pertanyaan nih yang disampaikan oleh peserta, panitia akan memilih beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanggapi oleh narasumber. Diharapkan dari pertanyaan yang masuk itu harusnya berkaitan ya dengan materi yang disampaikan. Nah, apabila ada yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan sistem Smart Present agar mendapat penanganan yang dibutuhkan segera, silakan menghubungi ke tim customer support kami di nomor 081 238 189 460. Saya ulangi sekali lagi di nomor customer support kami 081 238 189 460. Nah, terkait hadiah, kami sudah menyediakan hadiah yang menarik nih. Yang pertama, kita memiliki satu buah smartwatch nanti yang akan diberikan kepada peserta yang beruntung, di mana nanti peserta tersebut akan menyampaikan pertanyaan yang terbaik yang dipilih oleh panitia. Hadiah lainnya, kami juga memiliki 10 voucher yang akan diundi dengan menggunakan aplikasi Wheel of Name. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi undian yang kami gunakan, namun bukan milik PT Bima Sakti Altera. Meskipun demikian, kami menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan hasil yang sah ya, yang tidak dapat diganggu-gugat. Lalu untuk terkait sertifikat webinar, kami hanya memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir, yang sudah melakukan proses registrasi dan absensi. Nah, apabila ada peserta yang mengikuti webinar, tapi tidak melakukan registrasi, maka kami tidak dapat memberikan sertifikat webinarnya. Sekali lagi, sertifikat hanya akan diterima oleh peserta yang sudah melakukan registrasi ya.
Nah, untuk pendistribusian sertifikat, selambatnya kami akan mengirimkan H+3 dari kegiatan webinar ini. Nah, arahan yang terakhir, kami juga menyediakan feedback form, nah, yang harus diisi oleh para peserta ya, sebagai bahan referensi dan juga masukan untuk kami, agar terus melaksanakan kegiatan menarik, bermanfaat, dan seperti webinar kali ini. Nah, link feedback form akan diberikan oleh panitia melalui chatbox ya. Oke, baik, tanpa menunggu lama lagi nih, mari kita mulai materi webinar kita yang pertama. Untuk materi pertama akan diberikan oleh Mbak Salma. Halo Mbak Salma, bagaimana? Sudah ready? Oke, Mbak, siap. Oke, kalau gitu untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo rekan-rekan semua, selamat pagi. Mungkin kalau di Jakarta, kebetulan saya kondisinya lagi di Jakarta. Di Jakarta ini sekarang sekitar masih jam 9:17 gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada di area Wita dan di area Bali mungkin sudah jam 10 ya. Jadi selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Salma, saya dari Industrial Relation Lead di Astro Teknologi Indonesia. Astro ini adalah perusahaan yang bergerak di e-groceries, jadi pembelanjaan lewat aplikasi, tapi yang bergeraknya di bidang groceries atau kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Oke, biar nggak lama, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Boleh di next. Oke, terkait sekarang kita membahas tentang pentingnya pengaturan jadwal kerja ya, atau pengaturan shift dalam perusahaan gitu. Jadi yang pertama, pengaturan waktu kerja itu diatur di mana sih? Yang pertama, pengaturan waktu kerja itu diatur dalam pasal 81 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebelumnya mengubah di pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi jenis-jenis jadwal kerja. Ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada jadwal kerja normal. Jadwal kerja normal itu maksudnya seperti apa? Jadi jadwal kerja normal ini adalah yang reguler, yang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di back office. Itu jadwal kerjanya berarti dari Senin sampai Jumat untuk yang 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau Senin sampai Sabtu untuk yang bekerjanya 6 hari kerja dalam 1 minggu. Tapi yang perlu diingat, maksimal jam kerja dalam 1 minggu adalah tidak lebih dari 40 jam. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada jadwal kerja normal dan juga dan lemburnya. Jadi untuk yang mungkin teman-teman yang bekerja secara reguler, lalu mendapatkan memang entitled untuk dapat lembur gitu ya. Jadi jadwal kerja normal dan ditambah jadwal lemburnya. Seperti yang diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, bahwa untuk lembur itu sekarang tidak boleh lebih dari 4 jam per harinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang normal plus lembur ini, misalkan 8 jam kerja dan ditambah 1 jam istirahat, lalu ditambah untuk waktu lemburnya. Seperti itu. Kemudian ada jadwal kerja shift. Kalau jadwal kerja shift ini diberlakukan kepada perusahaan yang memiliki bisnis atau unit pabrik yang beroperasi selama 24 jam, yang apabila dihentikan maka dapat mengganggu proses produksi atau proses operasional bisnisnya. Jadi sehingga tetap harus ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Lalu ada jadwal kerja on atau off gitu ya. On off ini biasanya berlaku untuk teman-teman yang bekerja di site, di offshore gitu, atau di tengah laut misalkan, seperti itu. Atau di tengah yang pertambangan, perminyakan gitu kan. Jadi mereka akan 3 minggu bekerja gitu kan, lalu ada liburnya, libur panjang 1 minggu, atau 5 minggu kerja, 2 minggu libur. Gitu. Lalu yang terakhir ada yang jadwal kerja freelance. Untuk freelance, yang namanya juga freelance ya, jadi kita bisa untuk teman-teman yang bekerja secara freelance ini bisa bekerjanya sesuai dengan proyek yang sedang dijalankan, yang pastinya biasanya dalam perjanjian kerjanya itu akan ada jangka waktu tertentunya untuk proyeknya akan berapa lama, lalu biasanya akan dilakukan secara remote. Dan ataupun tapi ada nih orang yang freelance tapi tetap diminta ke kantor, balik lagi itu terkait dengan kebutuhan dari perusahaan atau deal-dealan dia dengan si perusahaan dengan usernya. Seperti itu. Boleh di next? Oke, untuk shift jadwal kerja shift itu dibagi 3.
yaitu ada shift normal, shift panjang, dan juga flexible time. Yang pertama, kalau shift normal, ini waktu kerjanya dengan pembagian kerja normal harian gitu. Biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 shift gitu. Jadi kayak teman-teman let's say yang ada di operations gitu atau customer service itu shiftnya normal, tapi dalam satu hari biasanya terdapat ada 2 atau 3 shift biasanya. Lalu untuk shift panjang, nah kalau shift panjang ini nggak mengikuti waktu kerja normal. Jadi misalkan kalau teman-teman tahu atau rekan-rekan tahu yang bekerja secara apa namanya sopir bis gitu ya, sopir bis atau sopir truk, itu kan dia nggak mungkin ngikutin jam kerja seperti pada umumnya gitu, karena mereka harus melakukan perjalanan secara terus-menerus. Sehingga kalau biasanya mereka ada 2 hari jalan, tapi satu hari libur, atau ada juga 4 hari jalan, 2 hari libur, seperti itu. Kemudian ada flexible time. Flexible time di sini dalam shift maksudnya adalah, jadi bekerja secara shifting, cuma yang berbeda itu adalah dia bisa tukar shift nih sama temannya, seandainya dia tidak bisa memenuhi shiftnya pada saat itu. Seperti itu. Boleh di next, Mbak? Oke. Lalu ada manfaat pengaturan shift. Yang pertama untuk manfaat dari sisi karyawannya terlebih dahulu gitu. Pertama untuk dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan, kalau misalkan untuk karyawan yang shift, sebenarnya kalau untuk sisi kesehatan ini tidak hanya berlaku untuk yang shift ya, tapi juga untuk yang ada di di yang back office yang bekerja secara reguler gitu. Pertama dia mengurangi resiko terkait kesehatan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ketahui bahwa di tubuh itu punya jam metabolismenya organ-organ gitu ya, organ-organ punya jam metabolismenya sendiri, sehingga kalau misalkan kita bekerja, that's why harus ada yang namanya istirahat gitu. Jadi pasti ada mengurangi resiko terkait kesehatan karena lebih terjaga gitu ya. Lalu yang kedua untuk dari sisi sosial, karyawan bisa masuk dan pulang kerja sesuai dengan jadwalnya sehingga karyawan masih punya waktu untuk bersosialisasi. Maksudnya ketika karyawan misalkan dapatnya shift 1 gitu ya. Shift 1 lalu dia shift 1 itu let's say shift pagi gitu, jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 3 sore misalkan, sehingga dia bisa sorenya itu bisa langsung punya waktu untuk keluarganya, untuk kehidupan sosialnya yang kita bisa dengar dengan biasa kita sebut dengan work life balance gitu. Lalu untuk fleksibilitas jam kerja. Nah, ini biasanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memberlakukan shifting, tapi dia punya sistem tukar shift. Jadi seandainya karyawan tidak bisa mengikuti pekerjaannya pada saat jam shift-nya itu, sehingga karyawan bisa mengajukan tukar shift yang pastinya butuh approval dari manajernya atau kepala divisinya. Seperti itu. Lalu adanya kerjasama tim yang kuat. Maksudnya di sini kerjasama tim yang kuat itu adalah karena adanya shifting sehingga memungkinkan untuk setiap karyawan itu bisa kayak yang tadinya di shift 1, terus minggu depannya dia shift 2, lalu ada pergantian shift, ada rotasi shift, sehingga yang tadinya dia di shift 2 bisa bertemu dengan teman-temannya yang ada di shift 1 gitu, seperti itu. Jadi dia bisa tahu nih punya interaksi yang lebih luas gitu kan. Jadinya bisa lebih banyak belajar. Nah, itu untuk pengaturan beberapa manfaat yang bisa didapatkan kalau misalkan ada pengaturan shift dari sisi karyawan. Lalu untuk sisi perusahaannya, ini ada yang pastinya produktivitas menjadi optimal. Kenapa? Karena karyawan yang menjalankan proses bisnis bisa lebih fokus karena pada dalam shift-nya tersebut gitu ya. Sehingga dia bisa bekerja secara produktif, lalu dia punya karena dia bisa bekerja secara produktif, sehingga dia punya impact nih untuk perusahaannya. Jadi perusahaannya bisa proses bisnisnya tetap jalan, jadi dia tetap produktif juga. Jadi impact-nya cukup positif untuk perusahaannya. Gitu. Lalu ada perkembangan SDM-nya, perkembangan sumber daya manusianya. Itu yang dimaksud dengan perkembangan SDM-nya karena karyawan bisa saling berinteraksi dan juga belajar dengan karyawan lainnya dikarenakan ada rotasi shift tersebut gitu. Jadi seperti tadi yang kalau misalkan ini relate dengan yang manfaat dari karyawan yang bagian kerjasama tim yang kuat gitu ya.
Jadi karena dia banyak ketemu dengan shift yang orang-orang dari shift yang lainnya, sehingga dia bisa tukar informasi nih, dia bisa tukar pikiran gitu ya. Yang biasanya mungkin menganggap bahwa biasanya saya lakukan A itu biasanya udah kita lakuin A aja, ternyata ketika kita berbicara dengan tim yang lain itu bisa membuat seperti kayak ternyata kita bisa ya, ada yang bisa membuat lebih efisien, lebih efektif cara kerjanya, contohnya seperti itu. Lalu absensi yang lebih baik. Nah, ini relate dengan manfaat yang dari sisi karyawan itu untuk di bagian fleksibilitas jam kerja gitu. Jadi maksudnya gimana absensi yang lebih baik? Mungkin kalau untuk teman-teman yang punya jadwal kerjanya secara reguler, ketika dia tidak bisa hadir di jam kerjanya, ya udah dia berarti harus cuti gitu kan, atau dia izin gitu. Sementara kalau teman-teman yang shift, seandainya perusahaannya memang memberlakukan adanya rotasi shift atau tukar shift, maka absensinya jadinya nggak bolong ibaratnya gitu. Dalam tanda kutip bolong ya. Jadi dia nggak bolos atau dia nggak masuk kerja itu, tapi karena dia bisa tukar shift dengan teman-teman yang lain. Lalu ada iklim kerja yang dinamis. Yang dimaksud di sini adalah suasana kerja yang dinamis karena orangnya akan bergantian terus, akan ketemu dengan orang lain sehingga biasanya akan menimbulkan semangat yang baru gitu ya, sehingga jadinya menjadi lebih dinamis, lebih happy mungkin karena dia bertemu orang baru, jadinya nggak jenuh seperti itu. Boleh di next? Oke, ini saya mau sedikit saya mau sedikit sharing tentang yang berlaku pengaturan jam kerja yang berlaku di perusahaan saya, yaitu di Astro Teknologi Indonesia. Jadi di kantor saya itu ada dua nih, ada jadwal kerja normal dan juga jadwal kerja shift. Untuk jadwal kerja normal ini biasanya berlaku untuk teman-teman yang di back office yang di support ya di division support, yaitu ada di HR, ada di finance, dan juga termasuk di teman-teman tech untuk yang bagian garda depannya untuk dia membuat sistem gitu ya. Karena kalau di tech dia tetap mengikuti jam kerja seperti normal gitu, 5 hari kerja. Lalu ada di tim BD, komersial, dan marketing gitu. Jadi kalau kebetulan jam kerjanya normal yang versi normal di Astro ini ada di 5 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu di 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Jadi kita Sabtu Minggu tuh libur. Tapi kita juga memberlakukan untuk jadwal kerja shift nih. Nah, untuk jadwal kerja shift ini itu biasanya ada di teman-teman di operations, ada di customer service, ada di facility management. Yang dimaksud facility management di sini ada teman-teman di engineering support, jadi untuk yang dia ngurus infra gitu ya, untuk infrastrukturnya perusahaan kayak internet dan segala macam. Lalu kalau customer service itu juga ada yang membagi untuk shiftingnya juga, karena perusahaan kita untuk Astro ini beroperasi selama 24 jam, lalu dan operations juga sama, itu juga beroperasinya untuk 24 jam karena berkaitan dengan customer. Seperti itu. Boleh di next, Mbak? Oke. Nah, untuk pembagian jadwal shift di Astro, itu kita membagi 3 shift untuk teman-teman yang memberlakukan yang di divisi yang memberlakukan sistem shifting. Yang pertama itu jam 6 sampai jam 3 sore, jadi ada 8 jam bekerja dan 1 jam istirahat. Lalu di shift 2-nya di jam 14.00 sampai jam 23.00, kemudian di jam 23 sampai jam 8 pagi esok harinya. Seperti itu. Lalu untuk bagaimana cara penentuannya? Balik lagi, penentuan jadwal shift ini dilakukan oleh divisi masing-masing, yang pastinya itu membutuhkan approval dari manajernya dan juga dari kepala divisinya. Seperti itu. Lalu memungkinkan jumlah karyawan pada masing-masing shifting ini akan berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Contohnya, untuk yang bekerja, misalkan yang ada di dalam jumlah karyawan yang ada di shift 1, itu pasti berbeda dengan shift 2. Yang bekerja pada shift 2 itu pasti akan berbeda pada shift 3. Karena shift 3 pasti membutuhkan mungkin nggak terlalu banyak orangnya, lebih sedikit, karena pada saat itu juga kan bukan peak hour juga, jadi ketika ada customer yang berbelanja atau customer yang komplain, itu mungkin jauh lebih sedikit daripada menghadapi yang di shift 2. Jadi shift 1 dan shift 2 pasti akan berbeda dengan yang shift 3. Seperti itu. Oke Mbak, boleh next.
ini yang perlu dilakukan di do and don'ts untuk pengaturan shift-nya gitu ya. Yang pertama, ketika dalam kita mengatur shift gitu ya. Nah, yang pertama pengaturan jadwal kerjanya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Untuk skema 5 hari kerja dalam 1 minggu itu tetap memberlakukan 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Lalu untuk yang skema 6 hari kerja itu berarti 7 jam kerja dan 1 jam istirahat. Tapi yang perlu diingat ketika kita harus membuat jadwal kerja atau shifting, tolong diingat bahwa jam kerja tidak boleh melebihi dari 40 jam per minggu. Gitu. Itu yang kayak note-nya gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menetapkan adanya waktu peralihan 1 jam dalam setiap shift untuk pengaturan tugas-tugas yang akan dilanjutkan oleh karyawan pada shift berikutnya. Maksudnya, ketika boleh di previous ke slide sebelumnya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, ini ada tumpang tindih ya, ibaratnya kan tumpang tindih antara di shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu dari jam 6 sampai jam 3 sore, sementara di shift 2 itu ada dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Jadi ada ketika di shift 1 ini jam 2 siang di shift 1, itu dia bertugas untuk memberikan untuk transfer knowledge, untuk transfer information dengan yang ada di shift 2 dalam waktu 1 jam tersebut, sehingga yang shift 2-nya nantinya nggak bingung gitu, oh ini pekerjaan yang ini gue harus ngelanjutin dari mana ya, seperti itu. Itu contohnya kenapa harus ada peralihan waktu 1 jam dari shift yang satu ke yang shift berikutnya. Seperti itu. Boleh di next lagi, Mbak? Ya, nah kemudian yang ketiga yang harus dilakukan juga adalah pembagian jadwal yang fair untuk setiap karyawan. Kenapa? Jangan sampai untuk shift orang yang karyawan, misalkan karyawan A gitu ya, karyawan A dia dapatnya shift 1, terus karyawan yang B misalkan dapatnya shift 2, 2, 2, 3 gitu. Terus yang sementara yang shift C itu karyawan yang C misalkan dapatnya shift 3 terus, itu kan nggak imbang ya ibaratnya. Jadi untuk user dan juga kepala divisi juga harus menetapkan pembagian jadwal yang fair untuk setiap karyawannya, yang karyawan yang berlakukan sistem shifting ini. Kemudian ini sesuai juga dengan undang-undang bahwa untuk karyawan wanita, halo, aku stable kah teman-teman? Aman ya Mbak Dayu? Aman, Mbak. Oke. Lanjut. Untuk ini juga sesuai dengan undang-undang bahwa untuk karyawan wanita yang bekerja di shift malam, yaitu di jam 23 sampai jam 7 pagi, itu wajib diberikan makanan dan minuman yang bergizi, juga perusahaan pun harus menjamin untuk keamanan dan kesusilaan untuk karyawan wanita tersebut, kemudian memberikan fasilitas antar jemput bagi karyawan wanita yang bekerja pada shift malam. Gitu. Itu untuk karyawan wanita yang pastinya berusia di atas 18 tahun dan tidak dalam keadaan hamil. Gitu. Sementara yang jangan dilakukan dalam kita melakukan pengaturan shift, yang pertama pastinya membuat skema jam kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jam kerjanya misalkan tidak melebihi 40 jam per minggu gitu ya. Lalu memperkerjakan karyawan wanita yang hamil pada shift malam di jam 23 sampai jam 7 pagi. Lalu adanya shift yang tidak seimbang antar karyawan. Nah, ini relate dengan yang tadi yang pembagian jadwal yang fair untuk setiap karyawan. Lalu yang terakhir adalah memperkerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun pada shift malam. Seperti itu. Boleh di next, Mbak? Halo, boleh di next? Ya, thank you. Lalu, bagaimana sih kita cara mengelola shift kerja karyawan? Yang pertama, yang pastinya kita menetapkan ketentuan di perusahaan untuk terkait waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Jadi jangan sampai kita menetapkan peraturan di perusahaan jadinya malah itu bertolak belakang dengan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk kita juga harus mengimplementasikan apa yang diinformasikan atau yang diminta oleh undang-undang itu untuk terkait dengan karyawan wanita yang bekerja pada shift malam, itu juga harus kita implementasikan di perusahaan itu sendiri. Kemudian
Perusahaan juga harus mengetahui nih jenis pekerjaan yang terus-menerus, di mana perusahaan dapat mempekerjakan karyawannya pada hari libur, sehingga dengan sistem shift juga mesti dibuatkan jadwal liburnya. Karena contohnya gini, misalkan karyawan shift itu tidak menutup kemungkinan dia di Sabtu Minggu dia tetap bekerja gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengganti yang Sabtu Minggu itu tadi, yang karena Sabtu Minggu idealnya untuk yang kerja normal itu libur, sementara dia tetap bekerja, maka dia harus perusahaan harus menggantikan jadwal liburnya itu di weekdays-nya, misalkan seperti itu. Lalu pembagian shift yang fair bagi setiap karyawan, kemudian adanya membuat pola shift yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya, kalau misalkan di weekdays, misalkan kita butuh untuk yang shift 2 ini lebih banyak daripada yang shift 1 dan shift 3, tapi kalau di weekend, misalkan karena demand-nya lebih tinggi, karena orang-orang banyak yang request gitu ya untuk berbelanja gitu, sehingga bisa pola shift-nya lebih pada weekend itu shift-nya orang-orangnya lebih banyak, misalkan di yang shift 2-nya dan shift 1-nya, dan di shift 3, jadi semuanya bagi rata, misalkan contohnya seperti itu. Lalu yang pastinya kita harus membuat jadwal kerja tersebut lebih terstruktur, jangan yang acak-acakan misalkan cuman di kertas gitu ya, cuman nulis ya udah yang karyawan A di sini ya ada kertasnya. Itu kayaknya udah kurang efisien untuk saat ini. Jadi at least seminimal mungkin untuk pembuatan shift ini juga menggunakan Excel lah. Seminimal mungkin. Tapi disarankan juga untuk menggunakan platform pencatatan jadwal shift yang proper, adanya platform gitu ya, untuk memudahkan HRD juga untuk proses pembagian shift, proses untuk pencatatan shift di sistem HRD-nya masing-masing. Seperti itu. Itu aja dari aku, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Salma atas penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi di sini kita udah tahu nih bahwa gimana sih pentingnya pengaturan shift dalam perusahaan yang memiliki 24 jam operasional ya Mbak Salma ya. Nah, next kita ada video referensi nih Bapak Ibu peserta terkait materi pertama tadi yang sudah diberikan. Nah, untuk panitia mungkin bisa diputarkan videonya. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan maksimal hingga meningkatkan pendapatan perusahaan, banyak perusahaan dan sektor bisnis lain melakukan optimasi dengan cara menambah jam operasional. Maka, sistem pengaturan shift diberlakukan agar dapat mendukung kelancaran operasional sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perusahaan penyedia layanan kesehatan, alih daya, dan manufaktur merupakan contoh industri yang menerapkan sistem shifting untuk karyawannya. Namun, seringkali terjadi permasalahan dalam pelaporan absensi karyawan, terutama ketika pengaturan waktu kerja shift masih dilakukan secara manual. Kendala-kendala tersebut antara lain, rumitnya melakukan pembagian waktu kerja shift, rumit dan lamanya proses melakukan pertukaran waktu kerja antar karyawan, proses persetujuan yang memakan waktu, kemungkinan terjadinya pengaturan jadwal yang salah atau bersinggungan, hingga pencatatan waktu kerja yang tidak sesuai. Dengan mengadopsi teknologi terkini, Smart Presence menawarkan sistem absensi terintegrasi. Sistem ini menjadi solusi bagi perusahaan dengan jam operasional panjang yang memberlakukan jadwal shift kerja. Smart Presence memiliki sistem absensi yang dapat membantu karyawan menyusun jadwal kerja shift. Melalui fitur penjadwalan shift, Smart Presence membantu karyawan menyusun dan memindahkan shift kerja dengan mudah dan cepat. Data check-in dan check-out karyawan yang melakukan kerja shift menjadi lebih mudah, akurat, hingga terpantau secara real-time oleh bagian kepegawaian. Selain itu, karyawan sangat dimudahkan karena tidak perlu lagi menunggu lama untuk proses pengajuan pertukaran shift. Dengan Smart Presence, pengajuan pertukaran shift dapat dilakukan secara otomatis. Pengajuan akan otomatis diterima oleh pimpinan, dan pimpinan bisa langsung memberikan persetujuan. Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi website kami di smartpresence.id untuk mengoptimasi sistem pengelolaan karyawan perusahaan Anda. Dapatkan uji coba aplikasi Smart Presence gratis selama 14 hari.
Oke. Dari penyampaian materi dan pemutaran video tadi, pasti sudah banyak nih dari peserta yang sudah ingin bertanya. Nah, oleh karena itu, kita sekarang telah membuka sesi Q&A melalui kolom chat box ya, Bapak Ibu para peserta. Untuk panitia, mungkin bisa dibantu ya untuk format pertanyaannya. Nah, selanjutnya, sembari kita menunggu pertanyaan yang sudah masuk pada kolom chat box, kita akan menyimak menyimak materi nih dari narasumber kedua kami, yaitu Bapak Dede Satria. Halo, Pak Dede. Halo Mbak Dayu. Suara saya udah Iya, jelas gimana Mbak Dayu ya? Pak? Sudah. Gimana Pak? Materinya sudah siap untuk disampaikan? Siap sudah. Oke, Siap, kalau Pak. kayak gitu. Untuk waktu dan tempat, saya Saya persilakan mulai ya Pak Dede. Ya. Terima kasih Mbak Dayu dan tim panitia atas kesempatannya untuk dipercaya menjadi pembicara di webinar pada kesempatan kali ini. Selamat pagi juga buat Bapak dan Ibu peserta webinar. Saya harap masih semangat ya di hari ini untuk mendengarkan atau menyimak materi webinar dari saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dede Satria Dharma Putra atau bisa dipanggil dengan Dede. Saya leader SDM dari PT Bumi Sentosa. Sedikit info mengenai PT Bumi Sentosa. PT Bumi Sentosa ini perusahaannya itu ada di Bali, tepatnya di Denpasar, di Renon. Kita juga ada beberapa cabang di luar Bali. Fokus utama dari bisnis kita itu adalah penyedia jasa outsourcing. Oke, bisa dibantu slide selanjutnya, Mbak. Nah, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang kenapa perusahaan kami, PT Bumi Sentosa, menggunakan sistem SIP dalam manajemen karyawan. Sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing, dengan jumlah karyawan ya kurang lebih 1.300-an orang, kami lebih banyak bekerja sama dengan PLN yang memiliki jam operasionalnya itu 24 jam. Untuk dapat memenuhi cakupan tersebut, diperlukan karyawan yang aktif bekerja selama 24 jam dan dibagi dalam 3 shift yang masing-masing shift-nya berdurasi 8 jam kerja. Latar belakang selanjutnya tentu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Salma sebelumnya, karena keperluan operasional 24 jam, tentunya kami harus tetap mengikuti peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Yaitu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, lalu ada lagi pembaharuannya di UU Cipta Kerja, yang kedua itu ada Keputusan Menaker Nomor 233 Tahun 2003 tentang jenis dan sifat kerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Nah, dari 2 poin di atas yang sudah mengatur dan menjelaskan tentang jam kerja, serta pentingnya pengaturan shift secara terorganisir dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan karyawan, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Tentu saja alasan utama adalah agar karyawan bisa bekerja sesuai dengan porsinya dan tidak sampai melebihi waktu jam kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Boleh slide selanjutnya, Mbak. Nah, tentu saja dalam proses pengaturan shifting karyawan ini, saya dan tim biasanya banyak menemukan kendala ya. Apalagi saat proses pengaturan masih dilakukan secara manual. Berikut sih biasanya ada 6 kendala yang sering kami alami saat melakukan pengaturan shifting secara manual ya. Yang pertama itu kami mengalami kesulitan dalam proses monitoring secara real time. Dengan absensi manual, pelaporan kehadiran baru bisa kami dapatkan biasanya itu di akhir bulan ataupun di akhir minggu, sehingga sulit bagi kami untuk memvalidasi apakah karyawan tersebut datang tepat waktu pada jam shift yang sudah kita jadwalkan. Khususnya bagi karyawan yang melakukan pekerjaan di lapangan dan proyek di luar kantor pusat. Nah, kita kan PT Bumi Sentosa sebagai penyedia jasa outsourcing, otomatis ini lebih banyak tenaga kita yang ditempatkan PLN yang bekerja di lapangan. Nah, ini biasanya kita mau minta absensinya ini biasanya baru bisa di akhir minggu atau akhir bulan. Baru kita bisa minta dari admin yang kita tempatkan di masing-masing proyek. Yang kedua adalah proses tukar shift yang memakan waktu cukup lama dan tidak efisien. Apabila pembagian shift dilakukan secara manual, maka proses administrasinya cukup memakan waktu. Sebagai contoh, jika ada karyawan yang berhalangan hadir secara mendadak dikarenakan sakit, kami akan kesulitan biasanya mencari pengganti, karena kalau secara manual nih, kita tuh harus melihat satu persatu nih jadwal yang sudah kita buat secara manual yang ada biasanya di Excel-nya itu. Nah, ini salah satu menjadi kerepotan
kami juga harus jadi merubah jadwalnya itu secara manual juga, ngulik-ngulik jadwalnya yang itu cukup memakan waktu lah, cukup menyulitkan untuk kita juga. Hal yang ketiga sering terjadi selanjutnya adalah seringkali kami menemukan pekerja yang bekerja tidak sesuai jadwal shift mereka. Kondisi ini terjadi karena dari karyawan yang melakukan pertukaran shift secara pribadi tidak melalui manajemen. Oleh karena itu, kejadian ini hanya bisa diketahui saat pengecekan secara langsung di lapangan dan cukup merepotkan dalam hal rekapitulasi absensi di akhir. Keempat, kendala lainnya adalah dokumentasi atau rekap absensi yang memakan waktu lama, serta tidak efisien. Di sini kita baru bisa merekap absensi setelah meminta laporan absen terlebih dahulu ke setiap proyek atau bagian terkait. Karena seringkali proses pengumpulan absen ini tidak sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, yang kelima, itu tentu saja kendala yang lain ada jika ada rotasi jadwal shift keseluruhan pegawai akan memakan usaha dan waktu yang lama untuk implementasinya. Dan juga proses lama dengan usaha yang besar dengan pengaturan shift manual, maka akan memunculkan tingkat kesalahan yang tinggi biasanya. Yang keenam itu tingkat kesalahan perhitungan absensi dan shift yang tinggi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu peserta webinar, kendala yang sering kami hadapi dan biasanya kita temui nih untuk menggunakan metode shift yang masih secara manual. Oke, bisa di slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, karena kendala-kendala yang saya jelaskan sebelumnya, maka manajemen memutuskan untuk mendigitalisasikan proses absensi agar dapat mempermudah kerja kami, tentu saja dengan beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh PT Bumi Sentosa. Yaitu yang pertama itu untuk mengatasi kendala saat proses pengaturan shifting seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi intinya aplikasi absensi online ini harus bisa menjadi solusi minimal untuk kendala-kendala yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua, akses yang mudah bisa melalui web dan mobile, di mana setiap individu bisa mengakses aplikasi ini secara mandiri, cepat dan mudah, serta tentunya aplikasi ini sudah aman dengan fitur yang memadai. Dan yang terakhir adalah respon yang cepat dari customer service atau customer relation jika terjadi kendala. Hal ini tidak kalah penting, karena jika terjadi kendala di aplikasi, kita sangat butuh respon yang cepat dan solusinya, serta bisa mengakomodir kebutuhan berkaitan dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi 3 hal tersebut yang menurut saya perlu diperhatikan dalam hal memilih aplikasi absensi online. Boleh selanjutnya, Mbak? Oke, sedikit informasi bahwa sebelumnya kita dari PT Bumi Sentosa sendiri, sebelum menggunakan aplikasi absensi online ini, kita masih menggunakan absensi sidik jari ya. Itu sangat kita bisa katakan kurang efisien sekali dan cukup merepotkan karena kita harus menyediakan beberapa mesin-mesin absensi sidik jari itu di setiap proyek-proyek PLN. Nah, kita kan kebetulan ini hampir seluruh Bali yang kita pegang ya untuk pekerjaan PLN di masing-masing. Sulit ya, apalagi dari sisi biaya juga kita harus menyediakan mesin absensi, belum lagi perawatannya, belum lagi nanti kalau kita mau download absensinya dulu juga harus butuh waktu juga lewat kalau menggunakan masih absensi sidik jari. Nah, itulah yang mempelopori kami juga dari manajemen untuk melakukan perubahan. Salah satunya kami menggunakan absensi wajah online dari Smart Presence. Nah, berhubung dengan slide selanjutnya ini, saya akan sharing seperti apa nih manfaat yang kami rasakan sebagai pengguna aplikasi absensi online, khususnya aplikasi Smart Presence yang sudah kami gunakan dan kerjasama ya kurang lebih hampir mau 5 tahun ya kita sudah bekerja sama dengan Smart Presence. Nah, inilah sebagai contoh sebelum dan sesudah kita menggunakan aplikasi Smart Presence. Before atau sebelumnya. Pertama, memonitor absensi susah secara langsung. Ini untuk sebelum kita menggunakan absensi Smart Presence ya. Memonitor absensi susah secara langsung atau kurang valid biasanya. Yang kedua, tidak terkontrolnya karyawan yang melakukan shift menyambung. Contohnya yang sering terjadi nih di perusahaan kita itu adalah di mana pekerja itu melakukan shift nyambung nih, contohnya yang dari shift sore lanjut ke malam itu kan biasanya totalnya jadi 16 jam kerja. Secara undang-undang kan itu sudah tidak diperbolehkan ya dalam satu hari itu sampai
16 jam kerja. Nah, itu sangat buruk tentunya untuk kinerja, pasti karyawan tersebut tidak optimal secara kinerja karena waktu kerjanya sudah melebihi batas. Tentunya juga ini akan sangat berpengaruh juga terhadap kinerja di lapangan, apalagi teman-teman kita ini lebih banyak untuk melayani pelangganan kelistrikan yang risikonya cukup tinggi. Ini sangat tidak baik dan tentunya akan berdampak pada teguran dari user kita, yaitu PLN. Ketiga, sulitnya untuk menilai karyawan dengan absensi terbaik. Itu pasti kalau manual pasti akan susah sekali. Keempat, kurangnya disiplin karyawan dengan titip absensi. Nah, ini juga yang sering jadi masalah di kita, banyak karyawan yang masih titip absensi karena proses absensinya masih sidik jari ya, masih bisa diakali lah. Nah, setelah kita menggunakan Smart Present, yang pertama itu mudahnya dalam monitoring absensi secara online dan cepat, di mana bisa secara langsung kita monitor seluruh karyawan lewat dashboard yang sudah tersedia. Kita bisa monitor per hari ini juga secara real time, itu sangat membantu kita sekali. Yang kedua, bisa mencegah karyawan melakukan shift menyambung ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, karena aplikasi ini perlu approve dulu agar jadwal kerja bisa berganti, sehingga kita juga bisa mengontrol dari manajemen lewat dashboard yang sudah disediakan oleh Smart Present untuk mencegah shift yang menyambung ini. Ketiga, pengajuan cuti sakit dispensasi yang cepat karena tanpa perlu mengisi form yang dicetak karena bisa secara online ya. Datanya juga bisa terekam secara digital, tidak perlu banyak kertas yang kita arsip gitu. Keempat, bisa dengan mudah mengecek dan menilai karyawan dengan absensi shift terbaik. Karena di aplikasi ini sudah tersedia dan terekap langsung karyawan dengan absensi terbaik. Kelima, lebih meningkatkan disiplin karyawan, apalagi dengan absensi wajah ini, sangat sulit untuk mencegah yang namanya titip absen. Karena di sana juga ada fitur yang sesuai pengalaman saya sih, itu bisa di fitur-fitur absensinya ini ada tingkat kemiripannya berapa persen, harus ada misalnya untuk mencegah menggunakan foto itu bisa adanya namanya seperti sensor gerak, itu wajahnya sebelum absen kita harus digerak-gerakkan seperti itu dulu, bagian mata atau bibir atau apanya, yang lain sebagainya, sehingga ini memperkecil peluang untuk karyawan untuk absen curang-curang lah seperti itu. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya pengaturan shift pada manajemen kerja karyawan di webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, seperti itu aja Mbak Dayu, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Pak Dede atas sharing story-nya mengenai pengalaman menggunakan absensi online Smart Present yang mempermudah pekerjaan Pak Dede dan tim nih untuk mengatur jam kerja shift karyawan. Nah, jadi penting banget ya Bapak Ibu peserta untuk meninggalkan aja tuh metode absensi manual. Nah, kita sudah mendapatkan materi ya dari kedua narasumber kami. Nah, agar webinar ini menjadi lebih meriah nih Bapak Ibu peserta, kami sudah menyiapkan 5 undian pertama dulu ya, nanti yang kita akan undi setelah ini. Nah, untuk tim panitia, mungkin kita sudah bisa siapkan undiannya. Oke, baik, kita langsung aja ya undiannya. 1, 2, 3. Oke, selamat Bapak Iwan Fitriadi telah memenangkan voucher yang pertama ya. Kita undi lagi voucher kedua. Selamat Bapak atau Ibu Vidi sudah memenangkan voucher yang kedua. Next, kita lanjut lagi. Wah, banyak sekali ya. Oke, selamat Bapak Ibu Hanifan Afianto sudah memenangkan voucher kita yang ketiga. Oke, silakan kita lanjut lagi.
Oke, selamat untuk Bapak Ibu Polomia Febriani sudah memenangkan voucher kita yang keempat. Next, kita lanjut lagi. Yang terakhir. Yeay, selamat Bapak Ibu Eli Topik Wahyudin sudah memenangkan voucher kita yang kelima ya. Nah, untuk para pemenang selamat ya sudah memenangkan undian Wheel of Name dari sesi pertama. Nah, untuk para peserta yang belum mendapatkan voucher di sesi kali ini, tenang ya, jangan khawatir, kita masih punya undian 5 voucher lagi nanti di sesi terakhir. Kemudian kita juga masih punya 1 buah smartwatch untuk peserta dengan pertanyaan terbaik. Nah, selanjutnya para peserta, agar tidak lupa nih ya, saya mau mengingatkan lagi untuk kesediaannya melengkapi formulir yang sudah kami siapkan, agar kami bisa memperoleh feedback dari para peserta ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke sesi Q&A. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah dikumpulkan panitia dari chatbox, kita akan memilih peserta yang sudah melakukan raise hand. Oke, saya akan cek ya. Ini sudah banyak banget yang raise hand loh. Ini yang dari tadi saya perhatikan, Bapak Widiarto, silakan disampaikan Pak pertanyaannya. Halo Pak Widiarto, sudah di-unmute untuk mikrofonnya? Iya, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Boleh silakan disampaikan Pak pertanyaannya untuk siapa? Iya, ini mau tanya, kalau seperti satpam itu kan kerjanya 12 jam. Itu Betul. masuk jenis shift apa ya, Mbak ya? Oke. Kalau Mhm. kan 12 jam itu kan kerjanya. Baik, itu mau ditanyakan ke Mbak Salma mungkin ya. Silakan mungkin Mbak Salma bisa membantu untuk menjawab pertanyaan beliau. Oke, makasih Pak Widiarto untuk pertanyaannya. Kalau untuk Iya, sama-sama. Kalau untuk satpam memang ada beberapa jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan shift-nya memang shift lebih panjang ya Pak ya. Contohnya memang untuk security salah satunya. Dan cuma kalau di situ untuk shift satpam ini kalau biasanya nih kalau satpam itu akan memberlakukan sistemnya kayak 4-2 ya. Jadi yang kalau tadi kita masuk ke ini masuknya ke sorry sebentar. Itu ke sebentar ya Pak. Gimana Pak? Sudah terjawab pertanyaannya? Belum beres. Oh oke, silakan Mbak. Itu maksudnya bisa masuk ke shift panjang Pak. Jadi untuk dia hari kerjanya itu tidak berpengaruh ke hari liburnya itu mempengaruhi jadi kayak 4 hari kerja 2 hari libur gitu ya, atau biasanya satpam juga ada yang 2 hari kerja 1 harinya libur, seperti itu sih Pak. Halo Pak Widiarto, Gimana Pak? Sudah terjawab Pak Widiarto? Masih di mute. Oh ya, silakan Pak. Iya, terima kasih banyak. sama-sama Pak Oke, Widiarto. sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siap. Berarti sudah terjawab ya Pak Widiarto. Next, kita akan pilih lagi nih yang raise hand. Udah banyak banget ya yang raise hand ya. Coba saya mau pilih dari Bapak Huda Kurnia. Silakan Pak, boleh di-unmute dulu. Diinfokan apa pertanyaannya untuk narasumber kami yang mana? Oke, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Halo Pak, suaranya agak kecil, bisa digedein sedikit? Cek masuk ya Mbak ya. Oh iya sudah, silakan Pak. Yang saya tanyakan untuk ke pemateri yang kedua Mbak, itu terkait pertukaran shift ya Mbak ya. Betul. Nah untuk pertukaran shift itu modelnya itu yang di aplikasi ini berarti bagaimana modelnya? Apakah
itu dihitung jika dia satu hari itu dia masuk terus ganti shift berarti dia langsung 12 jam atau bagaimana, ataukah harus pada saat dia libur baru bisa ganti shift atau tukar shift itu tadi, atau disebutkan ada peraturan khususnya gitu Mbak, maksudnya apakah dia bisa tukar shift kalau pada saat dia itu pada hari tersebut memang sedang posisi yang ditukar itu libur atau tidak sedang bekerja pada hari itu gitu. Soalnya kan tadi jelaskan juga terkait jam ya, tidak boleh melebihi dari 16 jam seperti itu. Betul. Nah itu bagaimana mekanismenya? Apakah dengan kita itu langsung bertukar shift langsung pada hari itu, misalnya saya shift pagi terus nanti shift malam juga langsung bisa atau bagaimana? Gitu ya, terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Dede, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Huda. Baik, terima kasih Mbak Dayu. Untuk Silakan, Pak, Pak. yang tadi yang bertanya Pak Huda ya, Betul, Pak Huda Kurnia. terkait pertukaran shift lewat absensi smart present ya. Betul Pak? Halo? Halo, ya Pak Huda. Iya betul Mbak. Betul Pak. Kalau di smart present sendiri itu ada aplikasinya lewat mobile Pak. Jadi masing-masing tenaga kerja kami itu sudah menginstal aplikasinya secara mobile, jadi mereka bisa secara mandiri langsung untuk memilih menukar shift dengan teman-teman yang lagi off. Karena itu kan kalau di kita nih, itu kita paling menghindari namanya shift nyambung. Jadi di aplikasi Smart Present itu sudah ada fitur tukar shift. Jadinya secara mandiri nih kita bisa nukar shift lewat aplikasi mobile-nya kita, nanti otomatis itu akan di jadwal yang sudah kita buat itu, yang sudah kita masukkan di dashboard-nya itu otomatis juga langsung berubah nih. Sebagai contoh nih, misalnya saya shift pagi hari ini, cuman saya nggak bisa, saya tukeran shift dengan teman saya si A misalnya, nah si A yang langsung masuk di shift paginya, seperti itu Pak. Sudah ada sih fiturnya gitu. Dan otomatis nanti akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kita input di dashboard-nya itu, nanti otomatis juga akan berubah juga. Seperti itu, Pak. Halo, Pak Halo. Huda. Sudah terjawab, Pak? Masih ada pertanyaan lagi sih Mbak, belum terjawab. Mungkin Boleh nanti ya, dari disambung tim, ya. mungkin nanti juga bisa, ini kan hadir juga dari tim Smart Present-nya, mungkin bisa dibantu juga fitur-fitur yang seperti tukar shift itu bisa lebih dijelaskan lagi, lebih tajam, biar lebih paham juga ya. nanti. Bisa Pak, kita persilakan langsung. Berarti kan dari penjelasan Oke, halo Mas Pak Didi Uda. itu, Selamat pagi Pak. Saya akan jawab ya Pak ya, perihal yang untuk pertukaran di Smart Present itu seperti apa. Jadi di tukar SIP ini Pak, kita provide-nya ada di dua platform kita Pak. Jadi satu untuk di web admin HR, itu di halaman web, yang dimana itu ntar pengaturan untuk HR itu sendiri. Dan kedua, tukar SIP itu bisa dilakukan mandiri oleh pegawai. Dan itu ada di aplikasi mobile apps sih Pak yang kita provide. Nah, bedanya antara yang di web dan yang di mobile, kalau di mobile ini kan bisa dilakukan mandiri oleh pegawai ya Pak ya, untuk tukar SIP ya. Misalnya saya sebagai pegawai A ingin menukarkan ke pegawai B. Nah itu saya tinggal pilih nih jadwal dari pegawai B itu apa aja yang ingin saya tukar. Nah setelah saya klik, saya ingin tukarkan jadwal saya dengan jadwal pegawai B. Nah itu nanti tinggal menunggu approval saja dari pegawai B. Apakah pegawai B ini setuju dengan pengajuan pertukaran shift saya atau tidak gitu. Nah, sedangkan kalau di web admin HR, kita nggak perlu dengan approval. Ini kalau di HR itu konteksnya seperti kalau dua pegawai ini sudah ada persetujuan nih, kesepakatan nih ingin tukar jadwalnya gitu istilahnya. Nah, dari kita itu hanya menukarkan misalnya dari pegawai A dan pegawai B, misalnya di shift tanggal 30 lah, anggapnya siang. Nah, itu bisa dipindah yang pegawai A itu ke pegawai B. Misalnya pegawai B itu di siang ke pagi. Nah, ntar tinggal pakai checklist, dirubah. Nah, itu langsung terimplementasi sih Pak. Jadi tanpa ada approval gitu. Jadi lebih fleksibel untuk di pertukaran SIP di web admin HR-nya dibandingkan di mobile apps. Seperti itu Pak Huda. Menjawab Pak Huda, mungkin ada suatu pertanyaan lain atau masih ada yang belum clear? Berarti kan itu kan antar pegawai sudah
udah oke kayak gitu ya Pak ya. Itu kan tadi seperti itu mekanismenya. Halo. Kalau yang ingin saya tanyakan tuh peraturannya gitu loh Pak. Maksudnya apakah itu ada pembatasan pada saat tukar itu harus dengan pegawai yang pada saat itu libur atau gimana gitu loh peraturan untuk tukar shift-nya maksudnya. Gimana Pak? Sorry masih kurang terdengar yang dengan jelas. Cek masuk ya Pak ya, cek masuk nggak Pak? Cek Masuk warna kecil. masuk ya. Sebentar Pak. Silakan. Sorry, Bu. Ini saya dapat penjelasan untuk tukar dengan yang libur tidak gitu ya? Maksudnya ini ada pertukaran, ada aturannya nggak sih? Apakah boleh ditukar dengan yang istilahnya libur atau tidak gitu jadwal shift-nya ya istilahnya? Ya betul. Apakah memang seperti model pertukarannya itu loh. Kalau antar pegawai mah pasti otomatis saling oke-oke aja gitu. Lalu peraturannya yang diterapkan itu loh itu gimana maksudnya gitu. Oke. Kalau sedangkan gini Pak, kalau di sistem kita memang itu secara defaultnya pengaturannya bisa kita tukar yang shift 1 dengan nanti dia jadi libur gitu Pak. Sebenarnya ini tergantung nanti dinamismenya si HR aja gitu. Apakah mereka mau menukarkannya dengan hari libur atau tidak. Cuma untuk defaultnya dari pegawaian nanti ditukar menjadi libur itu sebenarnya bisa sih Pak untuk tukar shiftnya saat ini. Berarti boleh pada saat itu misal pegawai tersebut jadwalnya sebenarnya itu pagi, ya kan? Yang ditukari nih, saya bilang yang ditukari itu pagi, kemudian ditukari dengan yang siang, berarti dia lanjut pagi dengan siang, lanjut itu boleh. Bisa sih Pak, itu terserah dari HR-nya. Kita dibuatnya fleksibel memang sih Pak jatuhnya. Bisa ditukar hari libur, bisa nanti untuk pegawai yang ditukarkan itu jadi double shift-nya sih nanti sih Pak. Berarti peraturan yang 16 jam kerja itu tidak terpakai. Oh gini, saya paham maksudnya Pak. Yang dimaksud Bapak Huda berarti kalau seandainya kalau di sistem smart present ini dia masih bisa Pak kayak nukeran misalnya saya nih pagi ke siang maksudnya Pak nyambung itu ya Pak ya? Iya betul. Nah itu kan tadi bertolak belakang ya. Memang kalau by aplikasi smart present-nya ini masih bisa ya, artinya belum ada pembatasan di sana. Nah, cuman kalau dari sisinya kita kan lebih cepat nih Pak jadinya. Bedanya dengan manual dan online ini kita lebih bisa monitor secara langsung. Setidaknya hari itu juga kita bisa tegur untuk pegawai yang nyambung itu biar tidak melakukan hal ini lagi itu. Mungkin nanti ke depannya nih siapa tahu nih kan kebetulan saya sudah pakai smart present ini cukup lama. Dari tim smart present sendiri sangat bagus sih kalau ada masukan dari kita sebagai usernya itu biasanya mereka akan bisa akomodir. Biasanya sih Pak gitu. Untuk misalnya nih Bapak mau log nih sesuai aturan biar nggak bisa nyambung nih teman-teman, mungkin dari tim smart present-nya bisalah menyediakan hal itu gitu. Saya rasa sih seperti itu sih Pak. Kalau dari pengalaman saya yang menggunakan aplikasi ini ya sebenarnya beberapa tahun ini sih saya sempat ngasih masukan untuk penyesuaian di aplikasinya biar disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan saya seperti itu sih Pak. Baik. Maksud saya kalau sudah di log melewat aplikasi kan lebih tegas gitu. Lebih bagus ya. Maksudnya kan ya. Lebih tegas kan harusnya. Ya betul. Berarti bisa tukar shift kalau dengan aturan seperti ini gitu loh maksudnya. Kalau dengan mungkin saya tambahkan sih Pak. Jadi kalau di kita smart presence ini tukar shift ini sih Pak fleksibel Pak. Jadi keinginan dari HR itu aturannya seperti apa ini kita sudah mengcover sih Pak. Seperti nanti kayak mau menambahkan yang tadinya hanya siang jadi ditukar nih siang sama malam gitu. Cuman yang satunya itu jadi libur itu sama-sama memungkinkan sih Pak. Jadi kita terbukalah istilahnya untuk nanti pengaturan dari HR itu seperti apa untuk pengaturan shift-nya termasuk untuk tukar shift itu Pak. Oke.
Oke, kalau misal seperti ini berarti yang jam kantor biasa mah nggak bisa ya, nggak bisa tukar shift itu tadi ya. Yang di tukar shift kan yang memang pagi, siang, malam gitu tak shift berarti. Bagaimana Pak? Mungkin kurang jelas sih tadi suaranya masuk. Iya. Yang boleh untuk tukar shift, yang bisa untuk tukar shift kan berarti yang shift pagi, siang, malam. Yang shift pagi terus misal jam 9 sampai jam 4 itu kan berarti tidak bisa tukar shift gitu kan. Ya, intinya Bisa gini sih. Pak, sebenarnya kalau secara aturannya kita ya, kalau shift nyambung itu emang tidak diperbolehkan Pak. Gitu. Intinya mereka harus ada jeda satu shift lah gitu loh, nggak boleh langsung nyambung, misalnya shift kayak yang saya tadi bilang tuh dari sore lanjut ke malam itu nggak boleh sih, kecuali dia dari sore mungkin besoknya shiftnya pagi, minimal mereka ada istirahatnya sih Pak gitu loh, tidak boleh shift nyambung kayak gitu sih kalau di kita ya Pak. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik kalau begitu. Gimana Pak? Sudah terjawab ya pertanyaannya tadi? Oke, terima kasih. Oke, siap kalau gitu. Baik, terima kasih animo dari para peserta nih yang sudah raise hand. Nah, tapi saya hold dulu ya sebentar, karena selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ada di chat box dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan memilih dari Ibu Neni Sehwanti untuk ditujukan ke Ibu Salma. Pertanyaannya itu izin bertanya kepada Kakak Salma Anissa. Pertanyaannya bagaimana mengatur shift kerja pegawai agar tidak jumping atau siklus shift kerja berputar. Contohnya, hari ini masuk siang, pulang malam, besoknya dia tugasnya masuk pagi dan yang habis libur malah ditugaskan kembali dimasukkan ke siang. Nah, itu gimana ya? Oke, mungkin Mbak Salma bisa langsung dijawab pertanyaannya. Boleh diulang Mbak Dayu gimana? Oke. Untuk yang kedua, part keduanya? Part keduanya, jadi gini, contohnya hari ini masuk siang, terus pulangnya malam, besoknya dia tugasnya masuk pagi, dan yang habis libur malah ditugaskan untuk dimasukkan ke siangnya, gitu. Oh, ini jadinya kayak ini ya, pada Ibu Neninya mungkin boleh buka unmute nggak ya? Boleh, silakan. Ada Ibu Neni di sini? Oh, sudah angkat tangan juga. Silakan, Ibu Neni. Bu Neni. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Ya, menjelang siang, Bu. halo Bu, silakan. Pertanyaannya begini Kak Salma. Jadi itu kan kalau kalau yang pada habis libur tuh malah dimasukkan ke siang. Terus yang kemarin pada masuk malah dijampingan ke pagi gitu. Bagaimana caranya biar nggak ada sistem shift jumping? Oke, oke. Ini boleh tahu nggak ya Bu industrinya apa? Restoran makanan di sebuah mall. Restoran makanan di sebuah mall ya. Oke. Iya. Kalau misalkan untuk di mall atau di restoran itu kan memang ada jam operasionalnya ya. Cuman bagaimana caranya biar nggak jumping? Balik lagi, ini mungkin harusnya dari HRD dan juga dari bagian operasionalnya nih Bu yang bisa menyesuaikan gitu. Kenapa? Mungkin bisa jadi pertanyaan juga kali ya buat ke manajernya atau ke manajer restorannya gitu. Kenapa kok penetapannya seperti ini? Karena seharusnya kan kalau hari ini siang, untuk perubahan shiftingnya itu di setiap 1 minggu atau gimana Bu? Kenapa setiap minggu begitu terus? Setiap minggu kayak gitu terus ya? Iya. Ada berapa shift? Yang ada yang habis libur dia pasti dimasukkan ke siang, sementara yang kemarin udah masuk siang pulang malam malah dikasih ke pagi. Oh, oke. Memang kalau saya dapat informasinya itu ada terjadi di beberapa industri ya, contohnya kayak di industri retail minimarket gitu, itu juga ada yang seperti itu.
Sejujurnya, saya belum mendapatkan pasti kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita bisa tanya nih ke manajernya, kenapa sih kok pemberlakuannya seperti itu? Tapi seharusnya idealnya pergantian shift itu kan gantinya setiap minggu ya Bu ya? Iya. Gantinya setiap minggu. Jadi idealnya minggu ini shiftnya shift pagi, berarti minggu depannya di shift siang gitu kan. Harus idealnya seperti itu. Nah, mungkin bisa diajak ngobrol Bu sama manajernya juga gitu ya. Untuk sama manajer restorannya atau di pihak HRD-nya di sana, karena pada dasarnya yang perlu diingat adalah untuk pengaturan shifting ini balik lagi dengan masing-masing dari kepala divisi di di bagian tersebut gitu. HR, HRD tugasnya untuk mensupervisi supaya tidak terjadi adanya shift yang jumping tadi atau yang jam kerjanya jatuhnya malah melebihi dari 40 jam, dan pokoknya HRD itu fungsinya untuk mensupervisi itu gitu, untuk ngejaga ini supaya untuk proses shiftingnya sesuai dengan pakem-pakem yang ada di peraturan undang-undangan, dan juga memperhatikan juga untuk produktivitas si karyawannya itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu bisa, idealnya harusnya itu tidak terjadi ya Bu, tapi harusnya itu bisa kita informasikan atau kita ajak ngobrol dengan manajernya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak Salma. Ya, sama-sama Bu Neni. Oke, baik. Berarti sudah terjawab ya Bu Neni ya untuk pertanyaannya. Saya next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan untuk narasumber kami yaitu Pak Dede. Yang bertanya dari Suryawan. Nama perusahaannya Klipindo Plastik Pratama. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam perputaran shift kerja dan bagaimana sih caranya? Silakan, mungkin Pak Dede mau langsung ditanggapi. Baik, Mbak. Tadi pertanyaannya dari Pak Suryawan ya? Betul dari Pak Suryawan. Mungkin maksudnya seperti apa nih Mbak Dayu ya? Putaran shift kerja. Oke. Jadi langsung saja kita ke Pak Suryawan ya. Ada Pak Suryawan di sini. Kita bisa langsung unmute aja ya untuk clarify ininya pertanyaannya. Halo Pak Suryawan. Oke, sambil ditunggu Pak Dede, sebentar ya, kita coba cari-cari nih Pak Suryawannya di mana ya tadi ya. Mungkin saya ulang aja ya pertanyaannya ya. Apa saja yang harus diperhatikan dalam perputaran shift kerja dan bagaimana sih caranya? Mungkin maksudnya cara perputaran shiftnya? Pertukaran shift ya? Betul, terkait pertukaran shift Pak. Baik, kalau seperti itu untuk intinya seperti yang saya jawab sebelumnya, untuk jadwal shift ini harus dibuat sesuai pakemnya, itu ada ya di aturan yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Salma. Itu tidak boleh intinya melebihi dari aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya itu shift itu ada yang jumlahnya 8 jam kerja, ada pula yang 7 jam kerja. Kalau yang 7 jam kerja itu dalam seminggu minimal itu teman-teman yang kerja shift harus ada istirahatnya 1 hari. Kalau yang 8 jam itu ada 2 hari. Nah, kalau di kita contohnya itu di kerjaan kita ada namanya pelayanan teknik di PLN. Mungkin bisa share screen ya Mbak, salah satu contoh shift yang sudah saya buatkan ya Pak ya. Bisa saya share screen? Oh ya, sebentar ya Pak ya. Boleh saya share screen Excel-nya? Kita coba screen. Contoh jadwal shift dari kita PT Bumi Sentosa. Sudah Pak, kita sudah coba silakan di share screen. Saya kasih Excel-nya. Tadi saya sudah sempat buat sih di Excel contoh saya untuk shift yang saya buat. Oke, baik Pak, silakan. Tunggu sebentar Pak, masih loading Excel.
Oke, Pak. Tunggu sebentar, Mbak. Ini masih loading. Gimana, Pak? Masih loading? Nah, ini udah kelihatan? Ini Masih sudah loading kelihatan kita. Excel yang Oh saya iya, buat? sudah. Silakan, Pak. Sudah ya. Nah, ini sebagai contoh ya biar gampang untuk pengaturan shift di kita di PT Bumi Santosa sendiri. Nah, dalam satu tim kita ada 4 orang, itu grupnya. Ini bisa kita lihat itu jam kerjanya, itu dibagi jadi 3 shift pagi, sore, dan malam. Dan yang ini off. Nah, ini kita bagi seperti ini. Jadinya setiap pegawai ini itu sudah punya jam shift-nya masing-masing. Kita bergilir ya. Contoh seperti Andi ini ada pagi, siang, malam off dia. Di bawahnya ada Rina, contoh namanya siang, malam off pagi. Roni misalnya PSM ini malam ini off, silip malam off pagi, siang, malam. Untuk Dima namanya off pagi, siang, malam. Nah, ini sebagai contohnya, artinya dalam 7 hari ini ada istirahatnya sekali. Ini contohnya, ini kita makainya 7 jam kerja ya. Jadi untuk di pekerjaan kita sendiri, yang itu di pekerjaan Yantek, kita ada satu tim itu jumlahnya 4 orang, masing-masing itu setiap minggu minimal ada istirahatnya 1 hari. Dan setiap pegawai juga itu shift-nya terus berganti-ganti, tidak monoton dia satu shift seperti itu. Jadi ini contohnya seperti ini sih susunan yang kita buat untuk penjadwalan shift-nya. Jadi seperti itu Mbak Dai. Oke. Sebagai contoh nih. Ya. Oke, siap. Bagaimana Bapak Suryawan tadi sudah terjawab mungkin pertanyaannya? Sudah ya. Mungkin kita bisa next. Oke, kalau begitu ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika. Ini pertanyaan untuk tim Smart Present ya. Jadi pertanyaannya adalah, jika dilihat dari sisi ekonomisnya, apakah implementasi solusi Smart Present ini bisa diredus dari sisi cost perusahaan? Dan possible-kah solusi ini untuk dideploy dengan skema perusahaan yang memiliki site di lokasi lain? Serta untuk proses implementasinya sendiri, apakah memakan waktu lama? Silakan tim Smart Presence, Bapak David, untuk menanggapi pertanyaannya. Oke, selamat pagi Pak Denny Rizky, thank you sudah bertanya. Ini saya akan jawab pertanyaan Pak Dini ya Pak ya. Yang pertama ini, apakah Smart Presence dengan penggunaan Smart Presence bisa mereduce cost dari perusahaan? Kalau saya bilang tentu saja Pak, karena kenapa? Untuk pengajuan SIP ini kan secara manual kita membutuhkan kertas yang banyak Pak ya. Misalnya pencatatan SIP untuk pegawai A, B, C, sampai Z gitu andaikan gitu. Dan yang kedua, itu masih andaikan masih dalam satu departemen, bagaimana dengan departemen yang lain gitu. Itu kan pencatatan pasti banyak gitu kan Pak. Kertas yang digunakan juga banyak, usaha untuk pencatatan juga banyak, apalagi kalau setiap bulan itu ada namanya itu rotasi kan istilahnya kan. Nah, itu membuat banyak kertas, terus juga resource seperti tenaga atau ya waktu lah. Nah, dengan Smart Presence kita nggak perlu lagi menggunakan kertas nih Pak, nggak perlu lagi kita capek-capek untuk penulisnya, untuk pembuatan SIP atau gimana. Karena kenapa? Dengan Smart Presence, kita sudah mencatat semuanya terpusat, Pak. Jadi kita ada tempat penyimpanan terpusat di cloud, yang dimana data-data itu bisa diisi nih, Pak, lewat situs, yang dimana situs itu bisa diakses secara real time. Nah, kita hanya mengisi, mengatur pengaturan SIP-nya di situ, lalu nanti akan disimpan secara real time di tempat penyimpanan utama kita. Dan juga itu transparan juga, Pak. Bisa diakses oleh anggota SR yang lain gitu. Dengan dibuka akun di Smart Presence, terus buka jadwal SIP mana saja, nanti sudah terlihat dengan cepat sih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa diimplementasi ke lokasi perusahaan dengan lokasi lain ya Pak ya? Saat ini bisa sih Pak, karena kita ada fitur ini sebab pembagian perusahaan untuk pengaturan SIP-nya. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau SIP ini kan nanti mengacunya ke absensi ya Pak ya.
Nah, untuk absensinya kan tuh mengacu nanti lokasinya tuh di mana gitu. Itu kita sudah ada fitur geolocation sih, Pak. Jadi kita bisa mengatur nanti untuk jadwal ini absensi seperti ini, nanti absennya harus di mana gitu lokasinya. Itu bisa kita atur sih nanti sih, Pak. Proses implementasinya tidak lama sih, Pak, karena fitur itu sudah tersedia di sistem kita sih, Pak. Seperti itu. Bagaimana Pak Dini Rizky? Mungkin ada tanggapan atau bagaimana, Pak? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan untuk narasumber kami yaitu Mbak Salma. Jadi yang menanyakan dari Bapak Heri, PT Nirwana Karisma. Pertanyaannya adalah, bagi Kak Salma dengan metode bisnis quick commerce seperti Astro yang membutuhkan operasional kerja 24/7 agar lead time pengiriman ke customer tetap terjaga, apakah konsep hari libur, Sabtu, Minggu, atau hari besar tetap berlaku atau diperlakukan seperti hari kerja reguler biasa yang mengingat konsep Astro yang sangat mirip dengan konsep retail? Nah, mungkin Mbak Salma bisa langsung menanggapi pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau di Astro memang untuk di bagian operations ya yang menangani untuk yang berhadapan langsung dengan customer gitu ya. Itu konsepnya jadinya ganti Sabtu Minggu mungkin mereka ada yang dapat libur, ada yang tidak gitu ya. Tapi akhir yang karena Sabtu Minggu yang nggak libur sehingga itu berganti di hari liburnya yang lain gitu. Jadi untuk libur di hari libur nasional pun ketika yang kita misalkan libur hari nasional di Kamis, tapi dia akan kita berikan liburnya di hari yang lain di luar hari Kamis tersebut. Seperti itu sih kalau misalkan di kita. Jadi sistemnya ganti libur. Halo? Halo, iya Mbak. Ya, itu aja. Oke, bagaimana Bapak Heri sudah terjawab pertanyaannya? Oh iya, berarti memang konsepnya tetap konsepnya adalah 5 plus 2 atau 6 plus 1 ya? Betul. Sama seperti itu ya? Betul. Oke, pokoknya terlepas dari apapun harinya. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, kalau hari besar keagamaan, contoh seperti hari Natal atau Idul Fitri, kan ada hari pertama atau hari kedua tuh, Mbak Salma. Nah, kalau itu secara kompensasi, shifting-nya akan ada cost tambahan lagi yang bisa disetting di Smart Presence ini atau gimana ya, Mbak? Oke. Kebetulan Astro ini baru 1 tahun ya, Pak. Jadi kita dan saat ini kita belum menggunakan Smart Presence. Maybe abis ini ya kita bisa pakai gitu ya. Cuman saat ini kita karena yang pakai sistem shifting ini kita masih bekerja sama dengan tim outsourcing. Jadi kalau untuk upahnya sebenarnya tetap dengan upah yang sesuai dengan sehari-harinya. Tapi balik lagi itu lebih ke ganti libur sih. Oh, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan habis ini sudah pakai Smart Presence ya, Mbak. Ya, saya coba majuin ke atasannya, ke manajemen ya. Iya, baik. Oke, itu aja Mas Salma. Terima kasih. Thank you, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bapak Heri. Nah, ini kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan untuk Bapak Dede. Yang bertanya adalah Bapak Pandi Andi. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengkonsolidasi absen karyawan pada perusahaan outsourcing kepada perusahaan vendor? Lalu bagaimana cara mengawasi dan mengatur absen karyawan yang bekerja secara mobile dan outdoor di luar daerah, misalnya apalagi dengan Smart Presence? Mungkin Pak Dede bisa langsung menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Dayu untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, itu dah balik lagi yang saya pentingnya itu absensi sudah berbasis online ya. Ini akan lebih mudah kita memonitor untuk absen-absen teman-teman di lapangan. Kalau dulu ini ya pengalaman saya, kalau masih menggunakan secara manual itu memonitor di lapangan itu sangat susah sekali. Sedangkan kalau sekarang kalau sudah posisinya sudah absensi secara online, khususnya saya pakai Smart Presence ya, dari dashboard saya itu kan ada namanya user adminnya. Nah, di sana kita bisa mengecek
berapa orang yang hadir di lapangan, berapa orang yang belum absensi. Nah, itu sangat mudah kita bisa mengeceknya. Jadi kita bisa tahu nih lebih awal nih siapa-siapa yang belum hadir, siapa-siapa yang sudah absen, ataupun siapa-siapa yang sudah cuti. Nah, itu fitur-fiturnya sudah ada di dashboard-nya Smart Presence. Jadi penting sekarang untuk mengontrol itu menggunakan online. Kalau secara manual itu saya rasa masih susah, karena kebutuhan kita untuk secara real time monitor itu sangat susah, karena datanya biasanya kalau di kita nih, kalau di outsourcing, absensinya kalau masih manual tuh itu baru kita bisa dapatkan di akhir minggu ataupun bulan. Karena kita juga ada penempatan admin-admin yang mengontrol absensi teman-teman di lapangan. Nah, itu saya rasa sih kurang efektif gitu loh. Kalau bisa online itu bisa lebih cepat saya monitor, bisa saya cepat kasih teguran juga. Kalau yang bandel-bandel nih, misalnya yang telat-telat absen juga bisa kita lihat datanya semua. Bisa kita report lah seperti apa nanti tindakannya. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Dede sudah bantu jawab pertanyaannya. Bagaimana Pak Andi? Sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin kalau kurang puas dari Pak Andi bisa tanya lagi gitu. Ini Kebetulan di kita lagi diskusi. chatbox udah ada sih di Pak, chatbox Trims Pak udah ya? Dede katanya. Oke, kalau begitu kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Bapak Jansen, PT United Media. Di sini pertanyaannya yang saya lihat sih ini untuk tim Smart Presence ya. Pertanyaannya yang pertama, pengenalan wajah adalah fitur pada Smart Presence Data Capture. Apakah ada syarat tertentu atau khusus untuk menggunakan fitur pengenalan wajah? Nah, untuk pertanyaan kedua, area mana saja yang dikenali untuk proses pengenalan wajahnya? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara sistem kerjanya untuk mengetahui persentase kemiripan wajah ketika melakukan rekam absensi? Nah, boleh silakan dijawab dari tim Smart Presence. Ada Bapak David. Oke, baik Mbak Gayu. Oke, Pak, kenalkan saya David. Selamat pagi. Saya akan jawab nih Pak pertanyaan yang ketiga tadi ya Pak ya. Saya mulai dari nomor satu. Nomor satu itu pengenalan wajah adalah fitur pada Smart Presence Data Capture. Apakah ada syarat tertentu atau khusus untuk menggunakan fitur pengenalan wajah, sorry. Nah, untuk syaratnya ada Pak. Memang kita harus membutuhkan pendaftaran sampel wajah terlebih dahulu dari pegawainya gitu. Jadi untuk SR ini harus mengumpulkan dulu nih kira-kira sampel-sampel wajah dari pegawainya yang nanti akan menggunakan face recognition. Nah, fungsinya sampel wajah ini agar sistem dapat nih mencocokkan saat nanti absen pegawai dengan sampel wajah yang sudah didaftarkan oleh HR. Apakah cocok atau tidak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengaktifan, ya tentunya harus ada pengaktifan di kamera sih Pak. Kamera di handphone itu harus aktif, bisa di depan, kamera depan atau kamera belakang. Dan pastinya pencahayaan itu harus lebih baik sih Pak, agar dengan cahaya yang baik wajah itu bisa terekam gitu. Biar bisa nanti cocokkan lebih detail lah untuk wajah yang sekarang dengan nanti sampel wajah yang telah didaftarkan oleh HR. Nah, yang kedua, area mana nih yang dikenali untuk proses pengenalan wajah? Yaitu tentu kita akan targetkan area wajah sih. Jadi satu wajah ini gitu. Nah, nanti saat pengambilan ini Pak, untuk absensi itu, sistem itu akan mengambilkan area wajah sih Pak. Jadi background itu akan ditutup saat nanti diarahkan ke kamera. Jadi kita ambil area wajah, terus area wajah itu kita akan cocokkan ke sampel wajah yang telah didaftarkan. Nah, pertanyaan nomor 3. Nah, untuk caranya seperti apa sih dari sistem kerjanya Smart Presence ini untuk mengetahui persentase kemiripan wajah? Nah, ini masih nyambung dengan pertanyaan tadi Pak. Ya, kita akan mencocokkan itu dengan sampel wajah dengan teknologi yang ada namanya itu kecerdasan buatan face recognition gitu. Di mana sampel wajah yang didaftarkan oleh HR itu nanti kita cocokkan dengan wajah absensi yang dilakukan saat ini gitu. Nah, di situ nanti bisa dilihat nih kira-kira titik di misalnya di wajah, di mata, hidung atau bagaimana gitu. Dan lebih canggihnya lagi kita ada fitur ekspresi wajah. Jadi bisa nanti menghindari kecurangan kalau misalnya kita mengakalinya lewat foto gitu. Jadi misalnya nih kalau untuk fitur ekspresi wajah ini kita harus disuruh kedip, senyum atau bagaimana. Nah, dari sampel wajah yang sudah didaftarkan akan dicocokkan nih beberapa ekspresi dengan nanti nyatanya absensinya itu wajahnya seperti apa sih gitu istilahnya.
Nah, setelah cocok, baru nanti sistem akan men-trigger data absensinya, di mana maksudnya data absensinya akan tersimpan dan akan ada notifikasi ke Telegram atau ke web admin HR berupa pegawai A telah melakukan absensi lo dengan kecocokan 90% gitu istilahnya, Pak. Seperti itu yang bisa saya jawab, Pak. Ada mungkin ada sesuatu yang mungkin ditambahkan atau mungkin yang kurang. Halo, Pak Jansen. Oh iya, silakan Pak. Halo, Pak Jansen. Halo Pak. Halo, halo Pak. Di unmute lagi Pak. Halo? Iya, iya, halo. Pak, jelas ya. Iya, oke. Oke, thank you, Pak. Sudah menjawab pertanyaannya, Pak? Sudah terjawab, Pak. Ya. Ya, udah, Pak. Oke, thank you, Pak Dede. Oke. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Jansen sudah bertanya tadi dan sudah mendapat jawabannya ya. Kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah raise hand ya. Kita coba cek, banyak nih yang raise hand. Oke, coba dari Ibu Siti Lutfiatus, silakan bisa di info nih apa pertanyaannya untuk narasumber kami yang mana. Silakan. Ya, ini. Halo. Halo, iya Bu. Selamat siang. Iya, selamat siang. Mau saya tujukan untuk Pak Dede. Oh iya, silakan. Jika komputer atau smartphone karyawan tidak bisa berfungsi optimal, pastikan kemungkinan besar akan terjadi banyak kendala karyawan saat tidak merekam kehadirannya setiap hari. Nah, untuk mengatasi atau solusinya itu kayak gimana ya? Pastikan itu ada kendala kayak komputer, smartphone-nya itu kurang optimal, rusak, itu kayak gimana? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya terima kasih. Nah, kalau sesuai pengalaman saya, sebelum penggunaan absensi ini tentunya kita pasti ada sosialisasi namanya Bu, ke teman-teman di lapangan, seperti apa sih cara penggunaan absensi Smart Present ini, dan kita biasanya mengajak tim Smart Present untuk ikut sosialisasi ke teman-teman di lapangan Bu, biar semua sama nih pemahamannya untuk penggunaan absensinya seperti apa, cara-caranya bisa dijelaskan fitur-fiturnya seperti apa. Jadi teman-teman nanti tidak secara teknologi tidak bingung nih nanti, wah gimana nih cara pakai absennya gitu loh. Makanya perlu yang pertama itu sosialisasi dulu ke teman-teman. Nah, untuk kendala yang Ibu bilang tadi itu contohnya misalnya HP-nya tidak mendukung nih. Ataupun biasanya sih yang kendala di internet biasanya Bu sering tuh biasanya yang ada di koneksinya kurang bagus seperti apa. Nah, itu di Smart Present yang saya tahu itu ada fitur namanya absensi. Dia bisa offline dulu Bu. Nanti kalau ada internetnya masuk, baru dia absennya bisa langsung masuk ke admin, ke dashboardnya kita. Artinya datanya baru bisa kekirim ke dashboardnya kita kalau sudah ada online atau jaringannya sudah bagus. Dia ada fitur absensi offline-nya. Nah, terus kalau masalah HP yang tidak memadai dan komputer yang tidak memadai, ya solusinya ya itu sih termasuk yang kendala yang solusinya ya harus kita upgrade sih Bu. Kalau di Smart Present sendiri itu aplikasinya ada minimalnya sih untuk Android yang tipenya berapa ataupun yang iOS tipenya berapa. Kalau secara di komputer, di web, kalau pengalaman saya sendiri itu jarang ada masalah sih Bu. Karena dia website bisa kita buka langsung. Yang biasanya sering kendala sih yang di mobile-nya emang biasanya dari HP-nya kurang mendukung ya. Untuk itu biasanya kita sih solusinya kalau dari kita nih Bu, kita masih ada sediakan sih tab-tab di posko-posko teman-teman bekerja untuk antisipasi seandainya HP-nya ada kendala yang rusak seperti itu sih. Dari perusahaan sih menyediakan tab atau HP emang. Kalau dari kita sih seperti itu
solusi untuk mengatasi seandainya HP teman-teman itu lagi rusak atau ada kendala. Itu sih, Bu. Ya, terima kasih. Oke, halo Ibu Siti. Mungkin saya bisa menambahkan ya dari jawabannya Pak Dede ya, Ibu. Oh ya, ya. Ya, jadi semisalnya nih Bu, ada satu handphone pegawai yang mungkin sedang ada kendala ya. Di kita itu ada namanya itu fitur absen kolektif yang dimana nanti pegawai tersebut bisa absen dengan handphone rekannya sih Bu. Ya itu nanti ada approvalnya juga. Jadi saat ini saya nih misalnya handphone saya rusak, terus saya harus absen ke teman saya. Nah nanti saya bisa digunakan handphone teman saya untuk absen dan tunggu approval dari HR gitu. Nanti di situsnya, situs dashboardnya namanya apakah diperbolehkan absen dari handphone rekan atau tidak gitu istilahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya mungkin ada ya paling jeleknya Bu ya semua handphone yang pegawai itu rusak Ibu. Itu nanti kita bisa dicatat di Excel kira-kira yang absen siapa baru nanti kita import datanya itu nanti di sistem kita di web admin HR. Jadi nanti semuanya itu tanpa harus kita ketik satu kita import dari Excel baru nanti semua data absen itu tersimpan di kita sih. Seperti itu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Ibu Siti ya? Ya. Pertanyaannya baik, kalau begitu mungkin sekian ya para peserta untuk sesi tanya jawabnya nih. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kami serta tim Smart Presence dapat menjawab pertanyaan dari para peserta ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi nih untuk para peserta, mohon kesediaannya untuk melengkapi feedback form yang telah disiapkan oleh panitia ya. Oke, kemudian kita lanjut nih untuk pengundian voucher di sesi terakhir. Nah, kali ini kita akan mengundi 6 voucher ya untuk di sesi terakhir ini. Untuk panitia, sudah siapkah? Halo, panitia. Sudah siap? Para peserta ditunggu sebentar ya. Kita masih coba siapkan. Nah, sudah terlihat nih. Mari kita mulai ya untuk pengundian voucher sesi terakhir. Oke, selamat kepada Bapak Iwan Kurniawan telah memenangkan voucher jatuhnya kelima ya. Next. Baik, selamat kepada Bapak Yefriansyah telah memenangkan voucher yang ke-6. Silakan kita lanjut lagi. Baik, selamat kepada Bapak atau Ibu Yuki Faldi telah memenangkan voucher ke-7. Oke. Oke, selamat kepada Ibu Siti Lutfiatu sudah memenangkan voucher ke-8. Next, kita lanjut lagi. Baik, selamat kepada Bapak Irwan Buwana. Ya, sudah memenangkan voucher ke-9 kita. Next, kita lanjut lagi sekali di sesi terakhir ini.
Oke, selamat kepada Bapak Muhammad. Yeay, sudah 6 voucher ya di sesi terakhir. Halo, sudah masuk suara saya? Mohon maaf Bapak Ibu peserta, tadi internet saya, koneksi saya kurang stabil. Oke, kita sudah selesai tadi ya untuk sesi pengundian voucher. Kita akan masuk di sesi pengundian, di sesi pemenang door prize ya. Oke, oh ya saya lupa tadi bilang untuk selamat kepada para pemenang undian Wheel of Name di sesi terakhir. Oke, kita lanjut ya untuk ke sesi door prize. Nah, kita sudah menentukan satu pemenang door prize untuk webinar kita pada pagi hari ini yang berhasil memenangkan satu buah smartwatch dari pertanyaan yang menurut kami adalah pertanyaan terbaik. Selamat kepada Bapak Jensen dari PT United Media. Oke. Untuk door prize, nanti panitia akan menghubungi Bapak untuk proses pengiriman. Ditunggu ya Pak Jensen. Oke, kita sudah di penghujung acara nih, tapi saya mau minta foto dulu nih untuk kenang-kenangan kita di sesi webinar kita pada kali ini. Oke, nih untuk teman-teman dari peserta maupun dari tim panitia, kita open cam dulu sebentar untuk kita ambil foto ya. Bisa dibantu ya tim untuk ambil fotonya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Sudah ya tim? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Ini kita sudah di sesi penghujung acara ya. Saya dan tim oke, para peserta kita sudah di sesi acara akhir acara dari webinar pada pagi hari ini. Nah, webinar pada hari ini dapat para peserta tonton kembali ya pada kanal YouTube Bima Sakti Altera. Dan jangan lupa untuk membantu kami untuk melengkapi feedback form yang sudah dikirimkan panitia ya dari tadi ya. Oke, kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari para peserta. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, yaitu Mbak Salma dan Bapak Dede, yang sudah menyampaikan materinya. Oke, untuk itu saya serta perwakilan tim panitia yang bertugas hari ini memohon maaf apabila ada kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Dan kami berharap Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Akhir kata, saya Dayu Putri dari tim komersial PT Bima Sakti Altera mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.